إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memanggil kita dengan panggilan yang dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat Jumat, maka tinggalkanlah perkara-perkara duniamu, tinggalkanlah perkara-perkara jual belimu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka sejenak kita meninggalkan urusan dunia kita. Kita tentu semuanya memiliki urusan masing-masing. Kita memiliki permasalahan kehidupan masing-masing. Namun saat ini kita tinggalkan sejenak urusan dunia kita untuk bisa menikmati indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa merasakan kenikmatannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan perkara dunia kita untuk sementara waktu. Kemudian salawat dan salam kita tujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah insan yang sempurna, sempurna hatinya, sempurna akhlaknya, sempurna adabnya, bahkan sempurna fisik tubuhnya, dan beliau merupakan contoh teladan bagi kita semuanya. Selanjutnya, khatib selalu mengajak kita, dan terutama mengajak diri khatib sendiri untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sering mendengarkan istilah al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari telah diatur oleh syariat Islam ini. Semuanya ada adabnya. Mulai dari kita bangun tidur ada adabnya. Kita mau makan ada adabnya. Bahkan masuk ke kamar mandi ada adabnya. Dan memang dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas daripada namanya adab ataupun akhlak. Begitupun kita tentu lebih mengikuti ataupun menghormati orang yang beradab walaupun tidak memiliki pangkat dan jabatan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentu menginginkan teman yang benar, walaupun tidak terlalu pintar, daripada teman yang hanya pintar tetapi tidak benar. Karena kita khawatir dia akan menipu kita. Apabila kita hanya berteman dengan orang yang pintar saja, maka kita khawatir kita bisa ditipu olehnya. Maka untuk itu, hendaklah kita menjaga adab kita. Kita jaga akhlak kita, kita jaga hati kita, karena adab yang baik akan ikhlas kita amalkan jika memang dari hati kita yang ikhlas. Betapa banyak orang-orang yang memaksa senyumannya karena ingin mendapatkan jabatan. Setelah jabatan ia dapatkan,
maka senyuman sangat berat baginya. Maka hendaklah kita keluarkan penyakit hati dalam diri kita agar adab yang baik, akhlak yang baik mudah kita amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengetahui bahawa iblis laknatullah alaih pada awalnya adalah makhluk yang pintar, tetapi dalam hatinya terdapat kesombongan. Di saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud dan memperlihatkan akhlak yang baik kepada Nabi Adam, lalu iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin." Sungguh kata iblis, aku ini lebih baik daripada Nabi Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Maka iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam untuk memperlihatkan akhlak yang baik kepada Nabi Adam. Maka anak iblis laknatullah alaih dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam sejarah kehidupan Islam, kita masih ingat kisah seseorang yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib. Dia adalah seorang yang hafal Al-Quran. Bahkan dia adalah seorang yang mengajarkan Al-Quran. Dia adalah Abdurrahman bin Muljam Al-Khawarij. Dia menikam Imam Ali bin Abi Thalib di saat Imam Ali bin Abi Thalib melaksanakan solat berjamaah, mengimami orang-orang solat berjamaah. Karena dia beranggapan bahawa Imam Ali telah keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ali telah keluar tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dia mengatakan bahawa Imam Ali tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Ali tersesat. Maka dia membunuh dan menikam Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah yang kita khawatirkan. Orang-orang yang mengatasnamakan agama, lalu dengan mudah mengatakan orang lain itu tersesat. Dengan mudah mengatakan orang lain itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang kita khawatirkan, wahai kaum muslimin. Para ulama-ulama kita juga mengkhawatirkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga mengkhawatirkan. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat, dijelaskan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan, sungguh aku itu khawatir dengan orang-orang yang ia fasih membaca Al-Quran. Dia hafal Al-Quran, lalu dengan mudah dengan hafalannya itu dia menuduh saudaranya musyrik, dia menuduh saudaranya pelaku bid'ah, dia menuduh saudaranya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Lalu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya kita menuduh seseorang itu musyrik, kalau seandainya kita menuduh seseorang itu bid'ah, kalau seandainya kita menuduh seseorang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kalau tuduhan kita itu tidak terbukti, maka ketahuilah tuduhan kita itu kembali kepada kita. Kalau kita menuduh saudara kita itu musyrik, kalau tidak terbukti, maka kita adalah seorang yang musyrik. Kalau kita menuduh saudara kita itu pelaku bid'ah, kalau saudara kita tidak terbukti bid'ah, maka kita itulah dosanya kembali kepada kita masing-masing. Maka untuk itu hendaklah kita menjaga adab kita. Kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita mengotori hati-hati kita. Dan jangan sampai kita ternodai dengan akhlak-akhlak yang buruk. Hendaklah kita memiliki adab-adab yang baik, terutama kepada para ulama-ulama kita. Jangan sampai kita menuduh mereka sesat karena kita belum tentu tahu kebenarannya. Jangan sampai kita menuduh orang-orang lain pelaku bid'ah karena kita juga belum tahu kebenarannya. Maka untuk itu hendaklah kita selalu menjaga hati kita. Terutama yang lebih diutamakan lagi ialah kita belajar kepada para ulama-ulama kita yang ilmunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita jaga hati kita agar kita dapat melaksanakan amal-amal dan adab-adab yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله وإياي فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد